Assalamualaikum teman-teman YouTube channel. Yuk belajar yuk. Adab berbicara oleh Butika. Yang pertama adalah berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaih, Al-Bukhari nomor 6018, Muslim nomor 47. Kata yang baik juga merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah. Sekiranya tidak mampu untuk berbicara yang baik atau merasa bibir ini gatal manakala mendengar orang bergosip, maka sebaiknya menjauh dari hal-hal tersebut. Jangan turut mendengarkan, akan memancing untuk ikut serta. Makna hadis yang disebutkan tadi adalah siapa saja yang beriman dengan keimanan yang sempurna, yang menyelamatkan dari azab Allah dan mengantarkan kepada keridhaan Allah, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan keimanan yang sebenarnya, ia takut ancamannya, mengharap pahalanya, berusaha mengerjakan apa yang diperintahkannya, dan meninggalkan segala yang dilarangnya, dan memelihara seluruh anggota tubuhnya, dan ia bertanggung jawab terhadapnya. Yang kedua, sedikit bicara lebih utama. Orang yang senang berbicara lama-lama akan sulit mengendalikan diri dari kesalahan. Kata-kata yang meluncur seperti air mengalir yang akan menghanyutkan apa saja yang diterjangnya. Dengan tak terasa akan meluncurkan kata-kata yang baik dan yang buruk. Karena itu Nabi SAW melarang kita banyak bicara. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat 36. Yang ketiga, dilarang membicarakan setiap yang didengar. Dunia kata di tengah manusia adalah dunia yang campur aduk, seperti manusianya sendiri yang beragam dan campur aduk, saleh, fasik, munafik, musyrik, dan kafir. Karena itu kata-kata umat manusia tentu ada yang benar dan ada yang dusta, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Karena itu ada kaidah dalam Islam soal kata-kata. Siapa yang membicarakan setiap apa yang didengarnya, berarti dia adalah pembicara yang dusta. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, jangan mengutuk dan berbicara kotor. Mengutuk dan sumpah serapa dalam kehidupan modern yang serba materialistis sekarang ini seperti menjadi hal yang dianggap biasa. Seorang yang sempurna akhlaknya adalah orang yang paling jauh dari kata-kata kotor, kutukan, sumpah serapah, dan kata-kata keji lainnya. Maka kita menghindari sikap mengejek, memperolok-olok, dan memandang rendah orang yang berbicara. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perkataan Nabi yang lebih utama, jika kamu tidak ada malu, maka perbuat semaumu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, jangan senang berdebat meski benar.
Perdebatan menjadi hal yang lumrah, bahkan malah digalakan. Ada debat calon presiden, debat calon gubernur, dan seterusnya. Pada kasus-kasus tertentu menjelaskan argumentasi untuk menerangkan kebenaran yang berdasarkan ilmu dan keyakinan memang diperlukan dan berguna. Tetapi melihat berdebat yang pada hari ini dilakukan pada dasarnya didasari ketidaktahuan atau hal-hal yang tidak berguna yang hanya akan membuang-buang waktu saja, akan berpengaruh pada retaknya persaudaraan dan menimbulkan permusuhan. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di atas surga. Yang keenam, dilarang berdusta untuk membuat orang tertawa. Canda gurau sebagai obat stres tentu menjadi kebutuhan setiap makhluk bernama manusia. Islam juga tidak melarang umatnya untuk bersenda gurau dan tertawa. Namun syariat memberikan tuntunan bagaimana harusnya seorang muslim menyikapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan telah memperlihatkan bagaimana semestinya seorang muslim bersenda gurau. Beliau sendiri juga bercanda dengan keluarga dan para sahabatnya. Dengan bercanda, beliau bisa menambah keakraban, menghibur, menimbulkan kasih sayang, sekaligus memberikan edukasi positif. Dalam suatu riwayat, seorang wanita tua pernah mendatangi Rasulullah. Ia menanyakan perihal surga, dan Rasulullah menjawab, wanita tua tidak ada di surga. Mendengar ucapan itu, si nenek pun menangis terseduh-seduh. Rasulullah SAW segera menghiburnya dan menjelaskan makna sabdanya tersebut. Sesungguhnya ketika masa itu tiba, Anda bukanlah seorang wanita tua seperti sekarang. Rasulullah pun kemudian membacakan ayat, sesungguhnya kami menciptakan mereka, yaitu bidadari itu dengan langsung, dan kami menjadikan mereka gadis-gadis perawan. Surat Al-Waqiah ayat 35 dan 36. Akhirnya si nenek tua tadi pun tersenyum. Yang ketujuh, hendaknya berbicara dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah. Ungkapannya jelas dan dapat dipahami oleh semua orang dan tidak dibuat-buat atau dipaksakan. Satu akhlak mulia lagi diajarkan oleh Luqman kepada anaknya ketika ia memberi wasiat padanya, yaitu sikap tawadu dan bagaimana beradab di hadapan manusia. Di antaranya yaitu yang dinasihatkan Luqman Al-Hakim adalah mengenai adab berbicara, yaitu jangan berbicara keras seperti keledai. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Surat Al-Luqman ayat 19. Delapan, jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Rasulullah SAW bersabda, termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kesembilan, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Nabi SAW tidaklah berbicara dengan cepat seperti kalian. Hadis riwayat Muslim.
Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di kuburnya. Setelah itu beliau bersabda, tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar, namun hal itu adalah perkara yang besar. Salah satu darinya adalah tidak bersuci dari kencingnya, sedangkan yang lain selalu mengadu domba. Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua. Sepotong beliau tancapkan di kuburan yang satu dan sepotong di kuburan yang lain. Beliau kemudian bersabda, semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selagi belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, yang ke-11, mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya, juga tidak menampakkan bahwa kamu mengetahui apa yang dibicarakannya, dan juga tidak menganggap rendah pendapatnya atau mendustakannya.